Ada satu momen dalam perjalanan trading gua, satu momen kecil yang kelihatannya sepele, tapi justru ngebalikin seluruh cara gue memandang market. Momen itu datang bukan pas gue profit besar, bukan saat strategi gue bekerja sempurna, bukan pas akun gue hijau. Justru muncul di hari paling sepi, paling gelap, dan paling sunyi dalam perjalanan trading gue. Hari itu gue duduk sendiri di depan chart, tangan dingin, kepala penuh suara-suara yang saling tabrak, dan entah kenapa, gue nyeletuk pelan. Kalau saja hari ini gue relain kalah kecil, mungkin gue nggak harus kalah sebesar ini. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya kayak tamparan yang gue tunda bertahun-tahun. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan gue mulai ngerti sesuatu. Sesuatu yang selama ini gue anggap remeh. Kekuatan dari keputusan kecil yang gue ambil sebelum klik tombol entry. Keputusan yang akhirnya gue sebut, the power of risk 1%. Sebelum gue sampai ke titik itu, jujur aja, gue dulu selalu merasa risk management itu cuman formalitas. Sekedar teori yang diulang-ulang di semua buku dan video. Siapa sih yang gak pernah dengar kalimat jaga risiko, jangan overload, jangan overtrade. Simple, basi. Kelihatan kayak nasihat mentor yang cuman numpuk teori. Tapi semakin lama gue trading, semakin gue sadar. Nasihat paling membosankan itulah yang justru menahan banyak trader dari jurang kehancuran. Ironinya, gue baru ngerti itu setelah gue jatuh berkali-kali. Sampai titik di mana gue mulai mempertanyakan. Kenapa gue selalu kalah dengan cara yang sama, padahal cara gue masuk market berubah-ubah? Pertanyaan itu pelan-pelan narik gue menuju sesuatu yang lebih dalam dari sekedar teknik. Sesuatu yang gue sembunyikan sendiri tanpa gue sadari. Dan cerita itu bermula dari sini. Perjalanan gue nggak dimulai dengan kekalahan besar. Ironisnya, dimulai dari kemenangan. Waktu itu gue pernah menang besar karena entry iseng pakai lot gede. Profitnya nggak masuk akal. Bahkan sampai sekarang, kalau disuruh ulang, gue nggak tahu gimana itu bisa kejadian. Tapi kemenangan itu punya efek samping halus. Dia bikin gue merasa kebal. Dari situ lahir suara kecil dalam kepala gue. Lot gede itu ngebut. Kenapa nggak coba lagi? Dan gue coba. Dan berhasil lagi. Sampai akhirnya, tanpa sadar, kemenangan kecil itu berubah jadi racun yang ngebentuk pola pikir berbahaya. Gue nggak bisa rugi, market tinggal gue kendalikan. Tentu aja, pelajaran terbesar selalu datang pas lu lagi sombong-sombongnya. Dan hari itu datang, market ngeselin. Setupnya nggak jelas, tapi gue tetap masuk. Pakai lot besar, karena gue pikir gue nggak mungkin kalah. Lalu satu candle panjang muncul, layar merah. Akun gue turun dalam sekali. Gue kaget, tapi bukan berhenti. Gue malah nambah lot. Gue mengejar kesalahan gue sendiri, sampai akhirnya akun itu habis begitu saja. Gue duduk, bengong, rasanya kayak seluruh ruangan mengecil. Gue gak kehilangan uang terbesar gue. Yang hilang waktu itu adalah harga diri. Dan dari kehancuran itu, lahir pertanyaan yang gue sendiri gak siap dengar. Kenapa gue rela kehilangan segini besar, tapi selalu pelit ngasih market rugi kecil? Pertanyaan itu menghantui gue berhari-hari. Setelah kegagalan itu, gue nyalain laptop, buka semua histori transaksi, gue duduk lama, diam. Karena di situ, jelas banget gue ngeliat sesuatu. Bukan market yang menghancurin gue, bukan indikator yang salah, bukan setup yang kacau. Ternyata, gue sendiri yang buka pintu buat kehancuran itu masuk. Dan pintu itu selalu sama. Lot yang terlalu besar, SL yang digeser, entry tanpa konfirmasi, balas dendam ke market, dan keinginan untuk menang sempurna. Semua cirinya mengarah ke satu hal, ego. Tapi yang bikin gue sadar lebih dalam lagi adalah ini. Gue gak pernah rugi besar karena market salah. Gue rugi besar karena gue ngotot buat gak mau rugi kecil. Dan di titik itu, gue mulai ngerti. Ternyata kekuatan risk management itu bukan tentang angka. Bukan tentang money management. Tapi tentang menerima kekalahan kecil dengan hati yang lapang. Itu bukan hal mudah buat gue. Gue butuh waktu berbulan-bulan buat nerima fakta itu. Ada satu malam yang gue inget banget. Gue duduk di depan chart GBPJPY, Henning.
Angin dari kipas muter pelan. Rasanya dunia lagi berhenti. Gue pengen entry. Semua sinyal kelihatan meyakinkan. Tangan gue udah mau klik tombol buy. Tapi tiba-tiba gue berhenti. Dan muncul pikiran, kalau gue salah, gue cuma mau kalah 1%. Gue harus bisa berdamai dengan itu. Seketika tangan gue gemeter. Bukan karena takut rugi, tapi karena ini pertama kalinya gue bukan cuma trading, tapi melawan diri sendiri. Gue pasang lot sesuai perhitungan 1%. Klik. Deal. 1 jam kemudian, SL ketap. Minus 1%. Dan ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun, gue merasa kalah dengan cara yang elegan. Bukan marah, bukan panik, bukan denial. Tapi tenang. Tenang banget. Hari itu gue gak dapat apa-apa dari market. Tapi gue mendapatkan hal yang lebih mahal. Kendali. Seminggu kemudian, gue mulai konsisten pakai risk 1%. Awalnya aneh. Rasanya lambat, rasanya kecil. Tapi di balik itu, ada perubahan besar yang gue rasain. Tangan gue gak tremor pas entry. Gue gak takut kalau setup gagal. Gue mulai lihat chart lebih jernih. Gue mulai sabar menunggu. Ego gue turun, balas dendam, menghilang. Pikiran gue jauh lebih tenang. Dan yang paling ngagetin, profit gue meningkat. Bukan karena entry lebih bagus. Bukan karena analisa makin jago. Tapi karena gue menghilangkan lubang besar yang selama ini bikin profit gue bocor. Risk 1% bukan cuma tentang modal, tapi tentang mental yang akhirnya bisa bernafas. Ada satu pelajaran yang gue bawa sampai hari ini. Trading bukan soal menemukan peluang besar, tapi soal memastikan kekalahan kecil tidak merusak masa depan. Dan kekuatan risk 1% itu bukan ilmu teknikal, bukan strategi, bukan gaya analisa. Risk 1% adalah cara menghormati diri sendiri sebagai trader. Cara untuk bilang, gue boleh salah, gue boleh kalah, gue boleh gak sempurna, tapi gue tetap berdiri besok hari. Risk 1% memberi gue satu hal yang dulu hampir hilang. Kesempatan untuk terus bertahan. Kalau perjalanan ini ada bagian yang nyentuh lo, mungkin itu karena lo juga pernah ada di momen yang sama. Momen ketika lo sadar bahwa yang lo lawan bukan chart, tapi diri lo sendiri. Kalau lo mau gue lanjutin seri ini, atau lo mau tema yang lebih dalam, kasih tahu di komentar. Gue siap buka bab berikutnya. Karena perjalanan seorang trader nggak akan pernah berhenti hanya di satu pelajaran.